Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan mendengarkan bagaimana teori dari Alfred Adler. Alfred Adler terkenal dengan teori individual psychology-nya. Bagaimana menurut Adler adalah bahwa setiap individu memiliki rasa inferioritas yang tinggi, memiliki rasa rendah diri. Dan melalui teori ini, Adler mengungkapkan bahwa bagaimana individu mempunyai motivasi, dorongan atas rasa rendah dirinya itu, inferior itu dirubah ya. Bagaimana dia bisa mencapai satu hal yang mengatasi rasa rendah dirinya. Nanti lebih lanjut, Saudara Fauziah akan menjelaskan tentang teori individual psychology dari Adler. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah Farhan Yusuf, mahasiswa S2 Sekolah Kajian Strategik Global Universitas Indonesia, peminatan kajian Islam dan psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori psikologi individual Alfred Adler. Untuk kesempatan kali ini, yang akan kita bahas pertama ada biografi dari Alfred Adler, ada pengantar teori Adlerian, kemudian perkembangan abnormal, dan yang terakhir ada safeguarding tendencies. Sebagai pembukaan, Alfred Adler merupakan seorang psikolog yang mendirikan aliran psikologi individual. Adler meyakini bahwa yang membentuk karakter dan kepribadian manusia adalah willpower. Psikologi individualnya menggambarkan pandangan optimis akan manusia yang berdasarkan pada minat sosial, bahwa semua manusia terlahir dalam keadaan yang inferior, sehingga dorongan untuk menjadi superioritaslah yang menjadikan manusia untuk bergerak membentuk kepribadian. Selanjutnya ada biografi dari Alfred Adler. Beliau lahir pada tanggal 7 Februari 1870 di Wina, Austria, dari pasangan Yahudi, dan meninggal pada tanggal 28 Mei 1937 pada usianya yang ke-67 di Aberdeen, Scotland. Beberapa histori dari Alfred Adler, kondisi Adler yang sering sakit-sakitan dan kemudian fisiknya yang lemah sehingga hampir meninggal, yang mendorong Adler untuk menjadikan seorang dokter. Kemudian, education dan pendidikan yang pernah ditempuh oleh Adler, beliau pernah menerima ijazah dokter dari Universitas of Vienna pada tahun 1895, kemudian mengajar psikologi individual di Columbia University. Adapun beberapa achievement dan book milik Alfred Adler, beliau pernah mendirikan organisasi The Society for Free Psychoanalysis pada tahun 1911, menjadi profesor tamu di Long Island College of Medicine pada tahun 1934, dan menerbitkan buku Study of Organ Inferiority and its Physical Compensation pada tahun 1907. Berikut beberapa pengantar teori Adlerian. Yang pertama ada striving for success superiority, yang kedua ada subjective perception, ketiga ada self-consistent, yang keempat ada social interest, yang kelima ada style of life, dan yang terakhir ada creative power. Yang pertama yang akan kita bahas adalah striving for success or superiority. Kekuatan dinamis di balik perilaku manusia adalah berjuang untuk meraih keberhasilan atau superioritas dengan tujuan akhir mengurangi rasa sakit akibat perasaan inferior dan mengarahkannya kepada superioritas. Kemudian yang kedua, ada subjective perception. Jadi, persepsi seseorang akan membentuk perilaku dan kepribadian mereka. Adler memaknai pendekatan teologis di mana manusia dimotivasi oleh persepsi mereka pada saat ini tentang masa depan mereka. Selanjutnya ada self-consistent. Kepribadian itu menyatu dalam diri manusia sehingga membentuk self-consistent. Adler menekankan bahwa setiap individu itu unik dan tak terpisahkan. Psikologi individual ini menekankan bahwa kesatuan fundamental dari kepribadian dan gagasan bahwa perilaku yang tidak konsisten itu tidak ada. Selanjutnya, yang keempat, ada social interest. Nilai semua aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang minat sosialnya. Adler mendefinisikan minat sosial sebagai perasaan menjadi satu dengan umat manusia dan mempunyai sikap keterikatan secara umum maupun sebagai empati untuk setiap anggota masyarakat. Selanjutnya ada style of life. Struktur kepribadian yang self-consistent atau yang konsisten tadi berkembang menjadi gaya hidup seseorang. Gaya hidup adalah hasil interaksi antara keturunan atau bawaan lahir, lingkungan, dan daya kreatif seseorang.
Dan yang terakhir ada creative power. Gaya hidup seseorang dibentuk oleh daya kreatif yang ada dalam dirinya sendiri. Adler meyakini bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk menciptakan gaya hidupnya sendiri, hingga pada akhirnya setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan bagaimana mereka berperilaku. Daya kreatif membuat setiap individu menjadi orang yang bebas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan abnormal. Faktor yang mendasari semua jenis ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri adalah minat sosial yang tidak berkembang. Dan ada beberapa faktor eksternal penyebab ketidakmampuan menyesuaikan diri. Yang pertama ada kelemahan fisik. Kelemahan fisik yang berlebihan, baik itu faktor bawaan atau kecelakaan, menyebabkan lahirnya perasaan inferior yang sangat menonjol. Kemudian yang kedua ada gaya hidup yang manja. Individu yang membuat gaya hidup manja akan merasa terabaikan karena mereka merasa bahwa mereka tidak mendapat kepercayaan dalam hidupnya. Kemudian yang terakhir ada gaya hidup yang terabaikan. Individu yang merasa tidak dicintai dan tidak diinginkan akan membentuk gaya hidup yang terabaikan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang self-guarding tendencies. Kecenderungan melindungi diri dilakukan secara sadar oleh individu untuk melindungi harga diri seseorang yang rapuh dari rasa malu di muka umum. Self-guarding tendencies yang dikemukakan oleh Alfred Adler ada 3. Yang pertama ada accuse, kemudian agresi, dan yang ketiga ada menarik diri. Yang pertama adalah accuse. Kecenderungan melindungi diri yang paling umum adalah membuat alasan yang sering diekspresikan dalam bentuk guess, but, atau if only. Alasan-alasan ini melindungi rasa harga diri yang lemah, namun dibesar-besarkan secara artifisial dan mengecoh orang percaya bahwa mereka lebih superior daripada yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua ada agresi. Agresi yang pertama ada depreciation, kecenderungan untuk menilai rendah pencapaian orang lain dan meninggikan penilaian terhadap diri sendiri. Selanjutnya ada accusation atau dakwaan, kecenderungan menyalahkan orang lain untuk kegagalan seseorang dan membalas dendam demi melindungi harga dirinya yang lemah. Dan yang terakhir ada self-accusation, merendahkan dirinya untuk menimbulkan penderitaan pada orang lain sambil melindungi harga dirinya yang dibesar-besarkan. Dan yang terakhir dari self-guarding tendencies yang dimukakan oleh Alfred Adler ada menarik diri. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada moving backward atau kecenderungan melindungi tujuan superioritas fiksional seseorang dengan cara psikologis kembali pada periode kehidupan yang lebih aman. Yang kedua ada standing still, kecenderungan melindungi diri dengan menghindari semua tanggung jawab dengan melindungi diri mereka sendiri dari ancaman kegagalan. Dan yang ketiga ada hesitating, kecenderungan melindungi diri sendiri dengan melakukan penundaan atas permasalahan yang dihadapi. Dan yang keempat ada constructive obstacle atau kecenderungan melindungi diri dengan membangun penghalang agar merasa terlindungi dan berhenti mementingkan kepedulian orang lain. Sebagai penutup, ada kata-kata dari Alfred Adler bahwa overcoming difficulties leads to courage, self-respect, and knowing yourself. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fajriatri Nadlifatul Khair, mahasiswa Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, peminatan Kajian Islam dan Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas studi kasus atau aplikasi teori dari psikologi individual milik Alfred Adler. Sebelumnya, materi mengenai psikologi individual milik Alfred Adler dibawakan oleh Fauziah Farhan Yusuf. Kemudian, pada studi kasus ini, saya akan mengangkat pembahasan mengenai film Tare Zameen Par. Yang ini merupakan film India, film dalam genre pendidikan, dalam bahasa Inggris diberi judul Like Stars on Earth. Sinopsis dari film ini menceritakan tentang kisah seorang murid kelas 3 SD bernama Ishan yang mempunyai kelainan disleksia, sehingga ia mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di sekolahnya. Ishan, yang dianggap sebagai anak yang pemalas dan suka membangkang oleh orang tua dan guru-guru di sekolahnya, dipindahkan ke sekolah asrama dengan alasan agar ia bisa menjadi anak yang normal seperti yang lainnya. Di sekolah asrama, Ishan yang sudah menarik diri dari lingkungannya bahkan tidak mau lagi melanjutkan bakat melukisnya karena sudah merasa tidak ada harapan dan jalan lagi untuk dirinya. Kemudian, ia bertemu dengan Nikum yang ternyata masa kecilnya memiliki kesamaan dengan Ishan.
Sehingga Nikum mampu berhasil mengubah Ishan dan memberikan harapan baru kepadanya untuk bangkit dari keterpurukan. Di sini ada dua karakter tokoh. Yang pertama ada Ishan Awasti, yaitu Ishan sebagai anak kedua dari dua bersaudara, memiliki bakat hebat dalam melukis, namun ternyata ia juga memiliki gangguan disleksia yang tidak disadari oleh guru-guru bahkan orang tuanya sendiri. Kemudian karakter yang kedua ada Nikum. Nikum berperan sebagai guru seni di sekolah asrama baru Ishan yang menyadari bahwa Ishan memiliki gangguan disleksia. Nikum berperan penting dalam perkembangan Ishan karena dia yang menumbuhkan harapan baru untuk Ishan. Kemudian di sini ada analisis prinsip teori Adler. Mungkin kita akan mengingat beberapa poin dari teori psikologi individual. Yang pertama adalah kekuatan dinamis di balik perilaku manusia adalah berjuang untuk meraih keberhasilan atau superioritas. Yang kedua, persepsi subjektif seseorang membentuk perilaku dan kepribadian mereka. Yang ketiga, kepribadian itu menyatu dan self-konsisten. Yang keempat, nilai dari semua aktivitas manusia harus dipandang dari sudut pandang minat sosial. Yang kelima, struktur kepribadian yang self-konsisten berkembang menjadi gaya hidup. Dan yang terakhir, gaya hidup dibentuk oleh daya kreatif yang ada dalam diri manusia. Untuk yang pertama, individu lahir dengan inferior. Di sini kita bisa melihat bahwa Ishan memiliki disleksia sehingga mengalami kesulitan membaca dan menulis. Karena gangguan disleksianya, Ishan hampir tidak pernah mendapatkan nilai baik di kelasnya. Setiap hari, Ishan tidak pernah mendapatkan ruang untuk bercerita dan hanya dimarahi oleh orang tuanya. Pada akhirnya, Ishan merasa bahwa dirinya sangat tidak berharga. Muncul sebuah perasaan inferior dari Ishan. Kemudian, di sini ada berjuang meraih keberhasilan dari Ishan Awasti. Karena Ishan lahir dengan inferior yang lebih, maka Ishan terdorong untuk bisa berhasil dan keluar dari rasa inferiornya agar bisa mencapai superioritasnya dan dapat diterima oleh orang lain dengan berjuang melawan kelainan disleksianya. Kemudian di sini Ishan juga belajar dengan giat. Di saat yang lain sedang bermain, ia juga mempelajari dan mengejar ketertinggalannya selama ini. Hal ini yang memotivasi Ishan untuk tumbuh berkembang menjadi individu yang lebih baik lagi. Yang kedua ada persepsi subjektif dari Nikum. Gagasan yang diceritakan oleh Nikum kepada Ishan dan siswa lainnya sebenarnya tidak semua nyata. Kepercayaan bahwa ilmuwan terlahir dalam keadaan yang memiliki kelainan tidak bisa semuanya dibuktikan. Namun, persepsi Nikum terhadap Albert Einstein bahwa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil ternyata mampu memotivasi Ishan yang memiliki kekurangan dibandingkan yang lainnya, sehingga Ishan mampu untuk membangkitkan harapan lagi dalam hatinya. Kemudian yang ketiga ada kesatuan dan self-konsisten. Di sini self-konsisten terlihat dari usaha Ishan dalam menghilangkan perasaan inferiornya dilakukan dengan cara belajar bersungguh-sungguh secara konsisten setiap waktu dengan bantuan Nikum. Self-konsisten yang Ishan lakukan ini akhirnya membentuk kepribadian Ishan menjadi seorang pejuang yang tidak mudah menyerah. Kemudian yang keempat ada minat sosial atau social interest. Walaupun Ishan memiliki kelainan disleksia dan merasa bahwa dirinya terbuang dari masyarakat, sikap Ishan yang mampu bekerja sama dengan siswa lain dan merasa ingin menjadi bagian dari mereka, serta sikap empati Ishan terhadap raja yang cacat fisik sehingga sering menolongnya, membuktikan bahwa Ishan memiliki minat sosial yang tinggi. Kemudian yang kelima ada daya kreatif dari Ishan Awasti. Ishan memiliki daya kreatif yang membentuk gaya hidupnya. Ia mengendalikan kekurangan yang dimilikinya dengan berusaha mencari jalan keluar setelah dibantu oleh Nikum. Tujuannya agar Ishan mampu mencapai tujuan hidupnya, yaitu bisa menciptakan karya dari kelebihannya dan hidup normal dan nyaman dengan teman-teman lainnya. Kemudian kita berlanjut ke perkembangan abnormal. Di sini ada 3 faktor eksternal penyebab ketidakmampuan menyesuaikan diri. Yang pertama ada kelemahan fisik yang berlebihan, kedua gaya hidup manja, dan yang ketiga ada gaya hidup yang terabaikan. Di sini kelemahan fisik yang berlebihan yaitu adalah disleksia. Disleksia merupakan salah satu penyebab ketidakmampuan Ishan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
karena diseleksinya yang diderita oleh Ishan mengakibatkan Ishan merasa terbuang dari masyarakat, sehingga Ishan memiliki perasaan inferior yang tinggi dan juga tidak percaya diri. Kemudian yang kedua ada gaya hidup yang terabaikan. Salah satu ciri bahwa gaya hidup Ishan terabaikan adalah Ishan memiliki kepercayaan diri yang kurang, tidak percaya terhadap orang lain, dan kurang mampu bersosialisasi dengan teman-temannya. Hal ini dipengaruhi oleh sikap orang tua Ishan terhadapnya yang selalu menganggap Ishan anak yang nakal dan tidak pernah mempercayai kemampuan Ishan. Selanjutnya ada kecenderungan melindungi diri atau safeguarding tendencies. Di sini ada 3. Yang pertama ada membuat alasan atau excuse yang sering diekspresikan dalam bentuk yes, but, if only. Yang kedua, agresi yang bisa berbentuk depresiasi, dakwaan, atau mendakwa diri sendiri. Yang ketiga, ada menarik diri, bergerak mundur, berdiam diri, keraguan-raguan, serta membangun penghalang. Di sini kita melihat ada agresi atau self-accusation. Di sini ada perasaan perilaku mendakwa diri sendiri dari Ishan. Ishan mendakwa dirinya sendiri dengan berkata pada dirinya bahwa dia idiot, bodoh, serta menyiksa diri dengan tidak mau menerima telepon dari orang tuanya. Kemudian ia juga berlari-lari di lapangan untuk menutupi penderitaan yang sedang dialami Ishan dan membuat orang tuanya merasa bersalah dengan keputusannya memasukkan Ishan ke sekolah asrama. Kemudian yang kedua ada menarik diri, yaitu membangun penghalang. Ishan menarik dirinya sendiri dari lingkungan sekolah. Ishan memilih menciptakan penghalang dan menyendiri untuk menghindari perasaan inferior dan melindungi harga dirinya yang rapuh. Bahkan, Ishan berhenti melakukan hal yang disenanginya dan yang menjadi bakat hebatnya, yaitu melukis, karena merasa bahwa dengan berdiam diri dan menarik diri dari lingkungannya, mampu mengobati harga diri Ishan yang sudah rapuh. Kemudian selanjutnya ada penerapan psikologi individual. Di sini kita ada psikoterapi Adler dengan tujuan utama dari psikoterapi Adlerian adalah untuk meningkatkan keberanian, memperkecil inferior, dan juga menumbuhkan minat sosial. Implikasi yang bisa kita lihat dari film ini adalah dalam proses psikoterapi, Nikum terhadap orang tua Ishan, ia tidak langsung menyalahkan orang tua Ishan atas perilaku anaknya. Namun, Nikum berusaha untuk memulihkan kepercayaan diri orang tua Ishan dan meyakinkan mereka untuk mengubah sikap terhadap Ishan dengan mencoba memahami kesulitan Ishan dan mempercayai kemampuan Ishan serta menunjukkan kepeduliannya terhadap Ishan sehingga Ishan akan merasa bahwa ada yang mampu memahami penderitaannya selama ini. Kemudian saya tutup dengan sebuah quotes dari Alfred Adler. Every human is architect because he creates something from various factors and opportunities. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.